Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat semua? Waalaikumsalam, sehat Kak. Sehat, alhamdulillah. Sudah siap semua ya? Oke, karena ini kita mepet waktu sholat Jumat juga ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya, teman-teman. Kita hari ini bahas matematika IPA SIMAK UI dari tahun 2018 ya. Meskipun ada sebenarnya soal 2019, 2020 itu sengaja kita simpan ya nanti buat akhir-akhir aja karena kita masih jauh ya perjalanan menuju ke tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa ujian? 19 ya. 19-an ya, 19 Juni. Masih kira-kira 3 mingguan ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Ini soal yang nomor 1 tentang suku banyak ya. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2, sisanya itu dibagi x kuadrat min 2x min 3, sisanya itu. Ada ya, ada f3 tambah f min 2 sama dengan 6, maka a plus b-nya berapa? Nah, kebiasaan kita ya, kalau misalkan kita nih ada ngehang sedikit. Sebentar. Ya, jadi kebiasaan kita kalau menyelesaikan soal suku banyak ya, itu kan baik itu pembagi-pembaginya ini kita faktorin dulu ya. Jadi kan katanya fx dibagi x kuadrat plus 3x plus 2 gitu ya. Sisanya itu 3bx plus a kurang 2. Terus ada lagi fx dibagi x kuadrat min 2x min 3. Katanya sisanya itu ax min 2b gitu ya. Terus ada data f3 tambah f min 2 itu 6. Nah, jadi kita butuh mencari f3 sama f min 2 gitu ya. Nanti masukkan ke dalam wadahnya ini ya, sudah diketahui sama dengan 6. Nah, bagaimana Kak cara mencari f3 sama f min 2 ya? Tentunya kita harus mencari faktor-faktor dari pembaginya. Ini kan bisa difaktorin ya. Ini ada x plus 3, x plus 2 kan gitu ya. Salah dong, x plus 1 gitu ya. Kok 3 sih? Harusnya berapa? 2 ya guys. 2. Kakak ngelihat yang bilangan yang di tengah ya kan. Ini x plus 2 harusnya ya x plus 1. Kalau yang bawah nih x min 3 sama x plus 1 gitu ya. Nah, pembuat nolnya ini ya kita masukkan ke sisanya. Jadi kita bisa dapetin f min 2 sama f min 1 ya dari pembagian yang pertama. Caranya gimana? Masukin min 2 ke sisanya. Gantiin X ya. Jadi 3B kali min 2 itu jadi min 6B tambah A kurang 2. Kalau min 1 dimasukkan jadi min 3B tambah A kurang 2 gitu ya. Nah terus yang kedua juga sama. Kita masukkan 3 F3 sama F min 1 ya. Kalau dimasukin 3 berarti jadi 3A min 2B. Kalau min 1 ya jadi min A min 2B. Nah, terus ngapain lagi Kak kita nih? Kita kan punya data F3 ditambah F min 2 itu sama dengan 6 ya. Tinggal masukkan F3 sama F min 2 mana nih. F3-nya 3A min 2B, kemudian F min 2-nya itu ya, min 6B tambah A kurang 2 sama dengan 6. Nah ini tinggal dikumpulin yang A sama A ya, jadi 4A min 8B sama dengan 8. Nih kayaknya bisa dibagi 2 ya. Bagi 4 ya. Sekalian A min 2B sama dengan 2. Nih persamaan pertama yang kita peroleh. Kak, yang ditanyakan A plus B bukan A min 2B. Terus gimana lagi dong? Ya kan?
Nah, kalau kita perhatikan di sini sama-sama ada nilai f-1. Tentunya kalau berasal dari fungsi yang sama ya, ini mestinya sama dong nilainya. Ya, samakan. Jadi min 3B plus A min 2 sama dengan ya min A min 2B. Jadi ini F min 1 sama dengan F min 1. Maksudnya gitu ya. Nah, kita bisa dapat 2A min B sama dengan 2. Ini persamaan yang kedua. Gitu ya, persamaan yang kedua ini. Nah, kita mau mencari nilai A ditambah B gitu ya. A ditambah B. Kalau pengen dapat A tambah B kayaknya eliminasi aja kan ya. Ini ada 2A min 2B. Kok 2A sih? 2A min B. 2A min B ya. Nah, sama dengan 2 juga. Ini sejujurnya bisa langsung kalian kurang biar dapat A plus B tanpa nyari A sama B-nya dulu ya. Nanti ini jadi min A, min B sama dengan kan 0. Berarti nanti A plus B-nya itu 0. Kalau kamu nyari A sama B dulu juga nggak apa-apa ya. Hanya pasti hasilnya ya ketemu A, ketemu B lah. Intinya gitu. Ini biar cepat aja ya. Oke, ini soal yang nomor 1 ya. Terus yang nomor 2 nih. Kalau yang nomor 2 apa namanya? Sepertinya ya, kakak sudah sering ngasih tahu ya. Sudah sering ngasih tahu cara pengerjaannya menggunakan cara apa namanya? Uji option, ya kan? Uji option. Ini lebih gampang dibanding kita ngerjain dengan cara yang baik dan benar ya. Nah, ini kakak mau minta tolong ya ke kalian salah satu aja. Ada Alin Siva. Tenang aja nanti kakak bantuin. Alin. Alin nggak ada. Oke, coba Oni Wahyuni. Oni. Ada Oni. Vira Desiana. Vira, ada Vira. Ini kakak sebutin satu-satu nih lama-lama. Nggak ada. Melia Nurizaz. Melia juga nggak ada. Mana nih Melia? Ayo Mel. Uji option tuh gampang banget ya. Nggak susah nih. Kalian nanti cuma masukin nilai-nilai X. Oke, nggak ada yang berani ya. Cuma begini aja. Jadi uji option ya. Uji option itu kalian tinggal memasukkan nilai X suka-suka aja. Kalian kan suka banget tuh. Pertama biasanya kalian sukanya masukin X sama dengan 0. Tapi cek dulu ya 0. Jangan-jangan tidak ada satupun yang memuat 0 dari option A sampai E. Ada nggak yang memuat 0? Ada ya ternyata. Dan nggak semua memuat 0. Yang C sama E kan nggak memuat 0 nih, ya kan? Nah, jadi ini kita bisa uji X sama dengan 0 kalau kayak gitu. Ngujinya kemana Kak? Masukin aja ke pertidaksamaannya. Pernyataannya jadi benar apa salah? 16 itu benar nggak sih lebih kecil dari 4? Secara naluri tahu lah ya ini salah. Apa kesimpulannya kalau salah? Berarti yang memuat 0 ya, yang memuat 0 di dalamnya. Berarti kesimpulannya dia bukan jawaban. Ya dong. Berarti yang ada 0-nya udah langsung sikat aja, coret. Yang ada 0-nya nih ya, A, B, D itu ada 0-nya, ya kan, di dalamnya. Terus masukin berapa lagi Kak? Nah sekarang tinggal 2 kan salonnya, C atau E, ya kan.
Kalau kita perhatikan keduanya ini sama-sama X kurang dari min 4 ke kiri. Jadi percuma juga kita masukkan bilangan di sebelah kiri min 4 atau bahkan min 4 kamu masukkan, percuma. Nah, yang satunya mulainya dari X lebih besar 4, yang satunya X lebih besar 3. Tentunya kita jangan memasukkan bilangan di sebelah kanan 4, karena ini sama-sama lebih dari. Percuma kalau kita misalkan masukkan 5 atau masukin 4, dua-duanya mempunyai 4. Tapi kalau X sama dengan 3 yang kita masukkan, itu hanya dimiliki oleh E. Sementara C nggak punya X sama dengan 3. Nah, ini bisa memastikan mana nanti jawabannya. Jadi meskipun ini cuma masukin doang ya, kita ada strategi juga cara memilih bilangannya. Ya, caranya seperti itu. Oke, kita masukkan ya, jadi 16 kurang 9. Apakah nanti lebih kecil dari 3 tambah 4? Nah, ini hasilnya 7. 7 lebih kecil sama dengan 7. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Apa kesimpulannya? Yang memuat, kalau dia benar ya, yang memuat X sama dengan 3 berarti jawaban. Kalau yang nggak memuat ya bukan jawaban. Berarti ini jawabannya adalah yang E, karena 4 nggak memuat, yang C nggak memuat 3. Ini gampang banget ya, jangan sampai nggak bisa kalau nanti ketemu soal seperti ini. Lumayan kalau soal yang seperti ini ditaruh di mat IPA ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ada 2 sin kuadrat min cos X sama dengan 1. X-nya terletak di antara 0 sampai pi. Ini artinya kuadran 1 sama kuadran 2 ya. 0 sampai 180 kan. Nah, ini gimana Kak cara nyelesain persamaannya? Nah, kita harus ingat-ingat lagi bahwa ada identitas ya yang memuat sin dengan cos. Pasti kalian masih ingat lah. Bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya adalah 1. Di sini ada bentuk yang bisa kita gantikan, yaitu sin kuadrat ya. Berarti kita cari, kalau sin kuadrat saja artinya adalah 1 kurang cos kuadrat. Nah, ini identitasnya ya. Nah, berarti sin kuadrat di sini kita bisa langsung gantikan ya. 2 kali 1 min cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Tinggal dirapihin aja. 2 min 2 cos kuadrat X min cos X ya sama dengan 1. Kalau dirapihin pindahin ke kanan semua boleh ya biar positif. 2 cos kuadrat plus cos X min 1 ya. Nah, ini anggap aja persamaan kuadrat dalam cos, kalian bisa faktorkan ya. 2 cos sama cos. Anggap itu cos itu kayak X biasa aja. Belakangnya 1 Kak, ya udah 1 sama 1. Ini yang plus ini ya, yang min ini. Jadi kan ini kalau dikali 2 cos, yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Cara ngeceknya gitu. Jadi cos X-nya setengah atau cos X-nya itu min 1. Cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Sementara yang nilainya min 1 itu adalah 180. Ini X1, ini X2-nya. Kan gitu ya. Kalau mau jadiin pi dulu boleh, tambahin dulu juga boleh. Kalau misalnya ditambahin dulu, jadiin pi dulu, ini pi per 3 ya. Cara bikin pi jadiin bagi 180. Nah, berarti nanti hasilnya 4 pi per 3 kalau ditambahkan. Nah, nomor 3 jawabannya adalah yang D ya. Kalau yang mau bertanya, ada yang nggak jelas, ada kakak salah ngitung mungkin ya kan, kalian langsung bertanya aja, jangan sungkan ya. Biar sama-sama paham, yang lain juga. Oke, sekarang untuk nomor 4. Nah, soal persoalan tentang limit mah saya yakin, kakak yakin kalian bisa ya, apalagi limit menuju bilangan, bentuk fungsinya fungsi biasa. Tapi memang bobot soalnya kalau disimak ya kayak gini. Fungsinya kadang-kadang disusahin ya.
Nah, artinya gini, ini cara ngerjainnya kan kita harus turunkan atas bawah ya, turunkan atas bawah. Cara gampangnya kan? Turunkan atas bawah, tapi kita nanti terkendala kadang-kadang pada saat menurunkan bentuk akar. Nah, ini kakak ingetin lagi ya. Gimana cara nurunin akar? Ya, ingat turunannya itu adalah U aksen per 2 akar U. Turunan dalam bagi 2 akar semula. Itu cara nurunin fungsi akarnya ya. Jadi ini limit gitu ya, X menuju 4. Nah, kita bikin pernya dulu. Bawah turunin dulu Kak, boleh. Jadi 2X min 0 ya, turunan X kuadrat min 16 kan. Kalau akar X Kak, nah ini kan akar ya, berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. 2 akar semula dulu. Yang ini juga 2 akar semula dulu gitu ya. Nah, terus atasnya itu diisi opo? Nah, atasnya diisi U aksen. U aksen itu artinya turunan yang berada di dalam akar. Nah, turunannya X, berarti 1. Sekarang kalau di akar yang kedua, dalamnya itu ini. 3 akar X min 2. Berarti turunannya nanti 3 kali. Turunan dari akar X. Nah, di depan sudah ya. 1/2 akar X. Kemudian dikurang turunannya 2. Turunannya 2 itu 0. Nah, kalau sudah kita masukkan ya, jadi ini 1/4. Kenapa 1/4? 2 akar 4 kan jadinya 4 ya kalau dihitung. Ini juga pasti pernya per 4. Kita nggak usah nggak usah pusingin, bawahnya pasti sama ya. Kenapa? Karena tadi kalau dimasukin di awal tuh 0/0 kan. Berarti tinggal masukin ke sini, ini 3/4 ya. Nah, bawahnya 8. Kita tinggal ngitung nih, 1 kurang 3/4 itu hasilnya adalah 1/4. 1/4 per 4 per lagi 8. Kadang-kadang kita suka terkecoh, 1/4 bagi 4 jadinya 1, bukan ya. 1/4 bagi 4 itu jadinya 1/16. Karena 1/4 kali 1/4 ya. Nah, kali ini berarti 1/128. Pokoknya yang belakangnya 8 lah. Nah, itu segitu mudahnya ya kalau kita sudah tahu cara menurunkan fungsi akar. Kak yakin kalau kamu nurunin pakai cara biasa yang pakai setengah-setengah gitu pasti agak lumayan ribet ya. Oke, nggak masalah ya nomor 4. Nah, nomor 5 juga ini kalau kita ngerjain secara lugu gitu ya. Secara lugu itu maksudnya gimana Kak? Ya dicari integralnya cos. Terus ini diintegralin, habis itu ntar masukin batas. Hasilnya samain ini. Nah, banyak banget PR yang harus kita lakukan ya. Belum ngintegralin cos. Integral cos aja kita nggak tahu, ya kan? Integral trigono kan kita nggak belajar, ya kan, selama ini. Tapi kemarin di UTBK juga ada, ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya nggak memakai banget ya integral trigononya. Tapi barangkali penasaran, boleh kakak kasih tahu ya. Integralnya sin AX ya, katakanlah gitu ya. Ini nanti jadinya adalah min 1/A cos AX. Kalau integralnya cos AX katakanlah gitu ya. Ini nanti 1/A sin AX. Integral itu berbeda dengan turunan ya guys. Kalau turunan kan turunan sin cos kali turunan sudut kali ya. Kalau integral itu bagi turunan sudut. Nah, kalau turunan sin positif, kalau sekarang integralnya jadi negatif. Ini sebenarnya kan berlaku sifat kebalikan aja ya. Nah, tapi kakak nggak akan ngerjain ya. Ini nggak akan kakak kerjain nih soalnya. Kakak hanya bertunggu pada ini keterangannya. Untuk nilai K bilangan bulat. Maka berapa K kuadrat min 14 ya. Karena kalau kita isengin ya opsinya ini kita isengin. Langsung cek option aja kayak tadi. Jadi kalau yang A nih ya. Kalau K kuadrat min 14-nya nilainya adalah 140. Benar nggak sih nanti didapat K-nya bilangan bulat? Kan kita bisa
cari tahu sebentar, ya kan? 154. Emangnya akar 154 itu bilangan bulat? Enggak kan? Ini tidak bulat karena nggak bisa diakarin. Ya 154-nya sih bulat, tapi kan yang ditanya nilainya. Nilai akar 154. Plus minus ya sebenarnya, tapi nggak masalah, salah satu aja. Terus K kuadrat min 14 sama dengan 135. Ini kalau dimasukkan, K kuadratnya itu jadi 159. K-nya akar 159. Yang ada akar 169 ya, yang bisa diakarin. Ini berarti tidak bulat. Ini cuma model ngisengin optionnya aja ya. Yang C, K kuadrat min 14 sama dengan 130. Berarti K kuadratnya sama dengan 144 ya. Tuh, kalau ini oke nih. Akar 144 kan 12. Berarti dia bulat. Dan otomatis jawabannya yang C nih. Kalau kalian mau nebak ya kan. Kak, emang yakin pasti itu doang yang nanti dapatnya bulat? Kita coba aja. Kalau misalkan yang D nih, coba tambah 14 kan jadi 139. Bukan kan? Akar 139 nggak bisa. Ini tambah 14 kan 134. Ini juga bukan. Kalaulah nanti ada dua yang mendapatkan nilai K yang bulat ya. Terus cara memastikan jawabannya ya mau nggak mau kita tes nilai K yang kita peroleh, kita yang hasil integralnya tadi kita K-nya kita masukkan gitu ya. Terus ya udah tinggal dites aja benar nggak hasilnya sama kiri kanan, cara mastiin. Tapi saya kira kalau misalkan seperti itu semua juga kita bisa lakukan dengan tes tadi lah ya. Kayak gitu cara ngakalinya ya, jadi nggak usah kerjain pakai cara yang lugu, ini sangat memakan waktu. Kemudian nomor 6 ini ada soal tentang kubus ya. Ini kakak belum siapkan kubusnya, kakak gambar sebentar ya. Ini kubus nih. Anggap aja kubus ya. Kalau gambar di pentap nih agak lumayan susah. Ini A, B, C, D, E, F, G, H ya. Titik P terletak pada rusuk CG dengan CP PG 2:5. Oke, berarti di sinilah kira-kira P ya. Ini 2, ini 5. Berarti rusuknya kita bikin aja sekalian ya, 7. Biar mudah. Jika bidang PBD membagi kubus menjadi 2 bagian, perbandingan luas permukaan karton jadi berapa? Artinya nih maksudnya bidang PBD ini ya, PBD kakak gambarkan ya PBD-nya nih. Nah, dia itu memotong kubus menjadi 2 bagian. Jadi ini ceritanya kubusnya bolong ya tengahnya, cuma kan dia berbahan karton ya, kotaknya doang gitu istilahnya, kotaknya menggunakan karton. Nah berarti kan kita harus cari luas kubusnya dulu gitu kan ya, luas totalnya dulu, karena untuk mencari perbandingan luas perpotongannya ini kan tinggal cari aja nih luas perpotongan yang kecil, terus untuk mencari sisanya tinggal dikurang ya dengan dari luas kubus. Luas kubus itu rumusnya 6 kali ya, karena sisi kubus kan ada 6. 6 kali sisi kuadrat ya. Kalau tadi kakak misalin sisinya 7 ya 6 kali 7 kuadrat ini. Kemudian kita cari dulu luas yang kecil ya, P, B, C, D. Nah, ini berarti tinggal luas PBC ditambah luas PDC ditambah luas BDC. Perhatikan di sini yang PDB itu enggak ya, karena ini sebenarnya enggak ada kartonnya nih. Kalau PDB segitiga PDB ini kan bolong. Jadi yang luasan itu yang bagian dari permukaan kubus itu yang alas, yang samping kiri dan samping belakang. Samping kanan dan belakang ya. Jadi ini aja. Jadi yang
PDB-nya itu bolong, ini bolong nih. Alias bolong. Ini barangkali nanti kalian pas baca di rumah bingung. Nah, kalau kita perhatikan PBC, PDB, CBCD itu kan bentuknya segitiga siku-siku semua ya. Jadi nyari luasnya gampang ya. Tinggal setengah 7 kali 2 gitu ya. Tambah setengah 7 kali 2. Kalau BDC setengah 7 kali 7. Ini kakak nggak akan ngitung ya. Tapi kakak keluarin 7/2-nya. Kalau kakak keluarin 7/2-nya ini nanti jadi 2 tambah 2 tambah 7 ya. Berarti nanti 7 kali 11/2. Nah, kemudian kita cari luas sisanya. Luas sisanya itu berarti luas kubus ya, dikurang sama luas PBCD. Ya. Limas ini PBCD ya. Berarti luas kubusnya itu 6 kali 7 kuadrat dikurang 7 kali 11/2. Nah, ini kita bisa keluarin 7-nya. Jadi ini 42 dikurangi 11/2. Kalau kita hitung-hitung ya, nanti hasilnya adalah 7,8473 ya. 84 kurang 11, 73 bagi 2. Nah, jadi perbandingannya kita bisa tentukan. Tinggal hitung aja ya perbandingannya. Kalian bisa perhatikan ternyata yang besar itu yang di depan ya. 73 semua, belakangnya lebih kecil dari 73. Berarti yang luasnya besar dulu dibanding dengan yang luasnya lebih kecil. Berarti 773/2 dibagi sama luas PBCD ya. Luas PBCD itu 7 kali 11/2. 7/2-nya coret. Kita dapat hasil 73/11. Nah, ini jawabannya yang D berarti ya. Itu yang nomor 6 ya, asal nggak males gambar, kakak yakin bisa sih. Terus nomor 7 ini ada balok. Oke, kakak gambarkan dulu baloknya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baloknya A, B, C, D, E, F, G, H. AB-nya 6, BC-nya 4, CG-nya 2. Nih, ini ya. Titik M merupakan perpanjangan AB sehingga MB itu 2 kalinya AB. Oke, berarti perpanjangannya AB, berarti ke kanan ya arahnya. Nih kalau kakak terusin, berarti ini jauh banget nih. MB 2 kalinya berarti kan dia 12 ya. Kemudian ada titik N adalah perpanjangan FG sehingga FN sama dengan GN. Oke, ini diperpanjang ke belakang. Nah, di sini N. Ini 4 juga ya. Kan FN sama GN sama. FG sama GN sama. Eta adalah sudut antara MN dengan MB. MN sama MB. Oke. Nah, ini ya. MN kakak buat. Terus MB nih, MB yang ini. Jadi sudutnya di mana ya? Di M ya. Nah, tetanya di sini. Berarti kita harus bikin segitiga MBN. Karena kalau nyari sudut kan harus pakai segitiga ya. Nah, segitiga MBN ini kita harus cek fakta atau datanya ya guys. Cek fakta atau datanya. Nah, di sini kan ada garis AB ya. AB itu tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, apa maksudnya AB tegak lurus dengan BCGF? Maka si AB ini ya, dia akan tegak lurus dengan semua garis
yang ada di BCGF. Nah, akibatnya apa? AB itu tegak lurus dengan BN. Kenapa begitu? Karena si BN ini kan terletak pada bidang BCGF sebenarnya, ya, karena kan ini cuma perpanjangan bidangnya aja, jadi dia masih sebidang istilahnya gitu. Kak, kita kan maunya tahu segitiga MBN ini segitiga siku-siku apa enggak. Jadi kalau AB tegak lurus sama BN, secara otomatis ya, si ini langsung aja kali ya, MB aja ya, biar kalian MB. Nah, ini biar nggak AA lagi ya, MB aja. Karena kan dia perpanjangan ya. Nah, ini. Berarti segitiga MBN itu siku di B. Kita bisa gambarkan di sini ya. Ini B, ini M, ini N. Ini 12 ya. Nah, kita nyari BN itu caranya gimana, Kak? Ya, BN-nya tinggal Pitagoras pada segitiga BFN ya. Berarti ini 2 kan. BF 2 kan berarti 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini nanti hasilnya akar 68 ya. 68 itu 2 akar 17. Nah, ini 2 akar 17 nih. Terus nyari MN gimana, Kak? Ya, Pitagoras. Kan tetanya di sini, kita mau nyari sin kan, sin depan per miring kan. MN itu berarti Pitagoras. Jadi akar 68 kuadrat tambah 12 kuadrat. Gitu ya. Berarti ini 68 kan tadi 4 kali 17 ya. Kalau 12 itu 4 kali 36 ya. 144 kan. Nah, ini 4-nya keluar ya, 4-nya keluar jadi 2 akar 17 tambah 36. Jadinya adalah 2 akar 53. Jadi ini 2 akar 53 nih MN. Nah, dari sini kita bisa kesimpulannya sin alfanya dapat. Sin tetanya dapat. Sin depannya 2 akar 17, miringnya 2 akar 53. Jadi jawabannya akar 17 per akar 53. Oke, ini 2 soal tentang dimensi 3 ya. Satunya jarak, yang satunya sudut ya. Tadi ini nyari bukan jarak ya. Hitung-hitung aja biasa ya. Oke, kemudian yang nomor 8 nih. Nomor 8 kalian kalau udah panik dulu dengan bentuk eksponennya itu biasanya akan skip soal ini ya, tapi ini sebenarnya soal mudah sekali. Dari kata kuncinya aja nih ngasih tahu bahwa nilai maksimum. Padahal ya kalau mau nyari maksimum atau minimum kan caranya turunin sama dengan 0 kan gitu kan ya. Nah, tapi Kak eksponen gimana nuruninnya? Kan ini kita bisa misalin dulu. Kita misalkan ya, 3 pangkat X-nya apa gitu ya. Kemudian 5 pangkat Y-nya apa, 2 variabel yang berbeda. Jadi ada A tambah B 18. Kemudian kita mau mencari nilai maksimum dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y, berarti artinya A kali B yang kita cari nilai maksimum dari A kali B. Katakanlah nilai fungsi A kali B itu K ya. Nah, ini mau diturunin nih fungsi K ini ya. Karena yang ditanya maksimum kan maksimum dari bentuk K ini. Maka ini belum bisa diturunin karena apa? Karena masih 2 variabel. Nah, kan kita punya hubungan antara A dan B. Kita bisa bikin dari B sama dengan atau A sama dengan ya, terserah kalian.
Nah, kita substitusikan dulu jadi A kali 18 min A. Kalau dikalikan jadi 18A min A kuadrat. Nah, barulah diturunin sama dengan kan 0. Ingat ya, 18 min 2A 0. Dapatlah A-nya adalah 9. Kalau A-nya 9, B-nya berapa? 9 juga. Berarti K maksimumnya adalah 9 kali 9, tidak lain adalah 81. Nah, ini nomor 8 juga easy ya, easy kalau kita nggak panik dengan eksponennya. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, mudah-mudahan jelas ya. Oke, sekarang nomor 9 ya guys. Diketahui X min Y adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran 3 dan berjarak 1 satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan min 2, nilai 3S itu berapa? Pusing nggak? Baca soalnya muter-muter ya, pelan-pelan ya. Kalau sekali baca nggak ngerti, 2 kali. Dua kali masih nggak ngerti, 3 kali ya. Asal baca ya, tapi harus pelan-pelan ya, pelan-pelan dipahami per kata, per kalimat gitu ya. Nah, ini biar kebayang, kita sketsakan aja ya, kita sketsakan. Ini ada lingkaran. Ya, ada lingkaran. Nah, pusatnya katanya berada di kuadran 3. Berjarak 1 satuan ke sumbu X. Pusatnya berjarak 1 satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, oke, kita gambarkan sumbu X-nya. Berarti kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Ini sumbu X-nya. Terus sumbu Y-nya Kak? Ya nggak tahu. Udah di sini aja. Yang penting lingkarannya pusatnya di kuadran 3. Mau kalian gambar dia memotong sumbu Y juga nggak apa-apa. Ya, ini cuma biar enak dilihat aja. Kemudian katanya dia menyinggung sumbu X terus jarak pusatnya 1. Loh, kalau gitu ini nih jaraknya ini 1. Alias jari-jarinya 1. Kan dia jaraknya 1 ya ke sumbu X pusatnya. Berarti dia disebut sebagai jari-jari juga. Dan katanya pusatnya itu dilalui oleh garis X sama dengan min 2. Kita tahu garis X sama dengan min 2 itu adalah garis yang tegak. Kalau digambarkan seperti ini, tegak ya. Oh, berarti ini min 2 dong nih. Pas di min 2, kemudian ini ya, yang ke bawahnya adalah min 1. Kenapa? Karena dari 0 ke bawah 1 jaraknya kan. Berarti ini min 1 karena ke bawah. Oh, berarti pusat lingkarannya kita tahu. Pusatnya berapa, berapa? Min 2, min 1. Terus jari-jarinya juga tahu kan ya. Nah, dan dia menyinggung garis apa? Sx min Y sama dengan 0. Nah, apa sih keistimewaan suatu lingkaran yang disinggung oleh suatu garis? Kakak sudah pernah ngasih tahu ya. Nah, gini. Ini katakanlah garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Katakanlah pusatnya adalah XPYP. Ini R. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini ya, kita gunakan saja hubungan bahwa jarak dari titik pusat ke garis singgungnya itu nanti adalah jari-jari. Jadi pakai rumus R sama dengan mutlak. Nah, kalau kalian yang masih ingat pasti kemarin di UTBK sering juga kita pakai ya, R sama dengan mutlak. Bagian bawah itu akar A kuadrat plus B kuadrat. Di bagian atas itu masukkan pusatnya ya, ke persamaan garis yang sudah sama dengan 0. Nah, sekarang pusatnya kalau kita perhatikan berapa nih? Min 2, min 1 kan. Jari-jarinya 1, garisnya itu Sx min Y. Nah, kalau kita masukkan 1 sama dengan mutlak gitu ya, S kali Y, XP-nya min 2, min 1 gitu ya. Akar S kuadrat ditambah min 1 kuadrat.
Nah, gini. Dari sini kita nanti dapat S-nya ya. Ini nanti kita akan dapat akar S kuadrat plus 1 sama dengan mutlak min 2S plus 1 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan S-nya nih biar akar dan mutlaknya hilang, kalian kuadratkan aja. Jadi kalau dikuadratin akarnya hilang, ya kan? Ini mutlaknya hilang tapi dalamnya dikuadratin ya. Nah, berarti ini 0, 3S kuadrat min 4S. S-nya keluar jadi 3S min 4. Jadi S-nya 0 atau S-nya 4/3. Nilai 3S. Berarti 4. Nah ini kadang-kadang jebakan ya. Aduh udah susah-susah kita nyari ya kan. Nemu S langsung coret deh 4/3. Padahal pertanyaannya adalah 3S. Oke? Harus teliti ya teman-teman. Berikutnya yang nomor 10. Ada kurva apa nih namanya nih? Kurva apa ya? Parabola ya. Karena parabola karena kuadrat X-nya ya kan. Selalu berada di atas sumbu X. Nah, kalau kita perhatikan, kalau ada parabola yang selalu berada di atas sumbu X, ini sumbu X. Kayak gini berarti harus terbuka ke atas ya. Nggak mungkin dia terbuka ke bawah, nanti namanya nggak selalu berada di atas sumbu X. Nah, parabola yang selalu berada di atas sumbu X itu nilainya selalu positif ya. Nilai itu yang dimaksud nilai itu Y-nya. Selalu positif. Nah, bentuk yang seperti ini kita sering sebut sebagai bentuk definite positif. Ya nggak sih? Definite positif. Definite positif itu kalau kalian masih ingat syaratnya ada 2. A-nya harus positif, D-nya harus negatif. Kak, kalau definite negatif apa? Nah, kalau definite negatif, A-nya negatif, D-nya juga negatif. Jadi, semua bentuk yang definite itu wajib syarat D-nya harus kurang dari 0. Yang bedain definite positif sama negatif adalah A-nya harus lebih dari A-nya ya. A-nya 1 lebih dari 1 kurang dari. Kita bisa telusuri kenapa bisa gitu Kak, kan karena dia nggak memotong sumbu X. Kalau nggak memotong sumbu X kan syaratnya D-nya kurang dari 0. Kalau mau seluruhnya di atas berarti terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu koefisien X kuadratnya atau A-nya itu harus positif. Kalau maunya di bawah atau terbuka seluruhnya berada di bawah nanti namanya definite negatif gitu ya. Nah, jadi ini kita cari syaratnya satu persatu. Pertama dari A lebih dari 0. A-nya di sini adalah A-2 ya guys. Jadi ketemu A-nya lebih dari 2. Kemudian syarat yang kedua D lebih kecil 0. Nah, D-nya itu sendiri kan B kuadrat min 4AC ya. B-nya itu ini kalau dikuadratin jadi akar 3 jadi 3. 1 min A kuadrat gitu ya. 4 AC berarti A-2 kuadrat. A-2 kali A-2 kan ya. Nah ini tinggal kita jabarkan. Ya, jadi 1 min 2A plus A kuadrat. 4 kali A kuadrat min 4A plus 4. Berarti 3 min 6A plus 3A kuadrat min 4A kuadrat plus 16A min 16 ya. Oke, ini kita sederhanakan ya, jadi min A kuadrat terus plus 10A min 13 ya. Kali min Kak, biar bisa difaktorin boleh. Jadi lebih dari. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa difaktorin ya. Nggak bisa difaktorin, kenapa? Karena 13 kan nggak ada yang jumlahnya 10 ya kan. Apakah salah soal? Enggak, ini memang tantangannya di sini. Persoalannya sih gampang, definite positif, tapi kan ini tantangannya di angkanya ya, yang enggak bagus. Jadi kita harus cari tetap pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, berarti 4 kali 13 ya, 52.
per 2A. Hanya satu ya, A koefisien A kuadrat loh. Jadi ini nanti 48 itu sama aja 2 akar 12. Berarti ini kita bisa sederhanakan ya. 5 plus minus akar 12. Nah begini aja nggak apa-apa. Terus ini kita bisa bikin garis bilangan ya kan. Pertidaksamaan harus pakai garis bilangan. Yang kiri 5 min akar 12. Yang kanan 5 plus akar 12. Tanda paling kanan plus, min, plus. Kenapa? Karena kita ngelihat dari sini ya. Tandanya dia plus. Terus tanda pertidaksamaan atau HP-nya juga yang plus. Karena kita ngelihat yang terakhir. Kalau kalian pakai yang sebelum dikali min juga boleh. Tanda paling kanan min tapi nanti HP-nya yang kurang dari. Sama tempatnya, tempat HP-nya nanti sama. Jadi yang plus ya. Nah dari dua syarat yang kita dapatkan ini kita iris ya. Nanti irisannya adalah, nih kita gambarin lagi ya. Ada 5 min akar 12, 2, 5 plus akar 12. Ini tadi gambarnya begini. Kalau akar 2, A lebih besar 2 berarti ke kanan ya. Jadi irisannya ini. Nah, kita harus mencari bilangan bulat terkecil dari daerah A yang berada di sini ya. Kita tahu akar 12 ya, akar 12 itu kan sekitar 3 komaan ya. Berarti ini sendiri ini nilainya sekitar 5 tambah 3 komaan, berarti 8, sekian-sekian. Karena A-nya lebih besar dari 8, sekian-sekian, maka A terkecil di sini yang bulat ya. A minimum bulat itu berarti adalah 9. Berarti nilainya ini ya, kalau ditanya nilai bulat terkecil dari A kurang 2 berarti 9 kurang 2. Berarti hasilnya 7. Nah, itu cerita nomor 10 ya.